Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriani dengan NIM 210902501020 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk membahas mengenai penggunaan aplikasi akuntansiku dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari akuntansi keuangan mikro dengan dosen pengampu yaitu Andi Ulfaisha Yusuf, SPD MAK. Nah, namun sebelum membahas mengenai penggunaan aplikasi, terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa aplikasi akuntansiku adalah aplikasi pembukuan usaha yang didesain secara khusus agar para pebisnis dengan mudah untuk mengelola laporan keuangan dan memanage bisnisnya. Nah, di sini ada pun usaha yang ingin saya aplikasikan atau memasukkannya ke dalam aplikasi akuntansiku, yaitu usaha brownies Ibu Afifah. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan dalam menggunakan aplikasi akuntansiku. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk memasukkan transaksi dalam aplikasi akuntansiku. Namun sebelum itu kalian harus mendownload aplikasi akuntansiku terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian download, kalian akan masuk menggunakan email yang tertaut. Kemudian kalian akan memasukkan nama usaha yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya memasukkan usaha brownies Ibu Nafifa. Nah, setelah kalian masuk itu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, kemudian di sini transaksinya itu terjadi di bulan Mei, dan cara menambahkan transaksinya itu di sini kalian tinggal klik saja tambah transaksi. Kemudian di sini yaitu transaksi 1 Mei 2024, Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifa. Kalian di sini tinggal ubah saja tanggalnya itu 1 Mei 2024. Kemudian di sini kalian tinggal pilih general. Kemudian jurnalnya yaitu ada kas 5 juta. Kemudian di sini yaitu modal tambahan sebesar 5 juta di kredit. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan di sini catatannya yaitu investasi awal. Investasi awal usaha Ibu Nafifa. Nah, setelah selesai kalian tinggal simpan. Kemudian transaksi kedua yaitu pada tanggal 1 Mei membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar 480.000. Kalian tinggal tambahkan transaksi lagi. Kemudian mengubah tanggalnya menjadi 1 Mei. Kemudian di sini termasuk jenis transaksi pengeluaran, dan untuk di sini itu beban sewa bangunan. Kemudian di sini yaitu beban sewa bangunan pada kas dan sebesar 480.000. Terus catatannya itu bayar sewa bangunan. Kemudian kalian tinggal simpan, terus lanjut. Kemudian transaksi ketiga yaitu pada tanggal 2 Mei membeli peralatan yaitu 2 buah panci sebesar 60.000 dan mixer sebesar 184.000 dan timbangan sebesar 41.000. Di sini kalian tinggal tambahkan transaksinya. Kemudian di sini yaitu pengeluaran lupa tanggalnya dulu, tanggal 2 Mei. Terus di sini pengeluaran. Nah, kemudian di sini untuk biayanya yaitu aset tetap mesin dan peralatan pada kas. Kemudian nominalnya itu 285.000 karena 60.000 tambah 184.000 tambah 41.000 yaitu sebanyak 285.000. Kemudian catatannya itu membeli peralatan.
kemudian simpan. Nah, kemudian tanggal 3 Mei yaitu membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000 serta bahan-bahan lain sebesar 250.000. Nah, di sini tanggalnya yaitu tanggal 3 Mei. Kemudian tetap pengeluaran. Terus di sini yaitu biaya produksi. Biaya produksi pada kas dengan jumlah 737.000 dengan catatan yaitu membeli bahan baku berupa tepung terigu, telur, susu, mentega, serta bahan lain. Setelah itu klik simpan. Nah, kemudian yaitu tanggal 9 Mei menjual 105 kotak brownies secara tunai sejak 3 sampai 9 Mei. Di sini itu kasih masuk tanggalnya 9 Mei. Terus di sini yaitu pemasukan. Nah, di sini itu pemasukan jenis transaksinya itu pemasukan, kemudian di debit kas, di kredit pendapatan sebesar 3.750.000 dengan catatan yaitu menjual 150 kotak brownies. Kotak brownies, kemudian klik simpan. Kemudian lanjut. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu 11 Mei membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000, etalase sebesar 1.600.000 dan peralatan lain sebesar 881.000 lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya hutang. Nah, di sini kita tambah transaksi, kemudian tanggalnya tadi yaitu 11 Mei. Kemudian di sini general, kemudian di sini aset tetap, mesin dan peralatan. Kemudian akun selanjutnya yaitu aset tetap yaitu sebanyak 2.601. Kemudian kasnya tadi berkurang sebanyak 1.500.000 berada di kredit. Kemudian tadi karena total belanjanya itu 2.601, kemudian yang dibayar hanya 1.500.000, kemudian berarti dia memiliki utang usaha sebesar 1.101 di kredit. Nah, di sini catatannya yaitu membeli peralatan secara tunai dan kredit. Nah, kemudian simpan. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini tanggal 16 Mei itu ada transaksi menjual 130 kotak brownies secara tunai kepada reseller Mang Asep. Di sini tambahkan transaksi, kemudian tanggal 16 Mei. Kemudian di sini yaitu pemasukan. Kemudian di sini kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Jadi ini sudah cocok. Sebanyak 3.250. 3.250. Nah, pencatatannya yaitu menjual 130 kotak brownies secara tunai. Nah,
Lanjut. Kemudian di sini ada tanggal 17 Mei membayar hutang ke toko asing, tanggal 11 Juli sebesar 1.101. Nah, kemudian di sini tinggal tambahkan transaksi tanggal 17 Mei. Nah, di sini yaitu general, kemudian karena kan membayar hutang berarti hutang usaha pada kas karena kasnya berkurang dengan total 1.101. Oh ya, di sini debit 1.101. Kemudian di sini juga 1.101 dengan catatan membayar hutang ke toko asing tanggal 11 Juli. Nah, kemudian simpan, terus lanjut. Kemudian tanggal 19 Mei yaitu membeli bahan baku, yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000, serta bahan lain sebesar 250.000. Nah, di sini kita tinggal kasih masuk tanggal 19 Mei. Kemudian di sini kan membeli bahan baku, berarti pengeluaran terus biaya produksi pada kas. Terus tadi kan 225.000 tambah 60.000 tambah 150.000 tambah 52.000 yaitu jumlahnya 737.000 dengan catatan membeli bahan baku seperti tepung terigu, telur, susu, mentega, serta bahan lain. Nah, kemudian yaitu transaksi tanggal 25. Di sini yaitu menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller Haji Ade Husni. Nah, di sini itu tanggal 25 Mei. Terus di sini pemasukan berarti kas bertambah pada pendapatan juga bertambah dengan total 5 juta dengan catatan menjual 200 kotak brownies pada HAD Husni. Kemudian simpan. Kemudian transaksi selanjutnya itu tanggal 27 Mei membayar gaji karyawan sebesar 400.000. Di sini tanggal 27 Mei, terus pengeluaran, oke. Terus beban gaji pada kas dengan jumlah 400.000 dengan catatan beban gaji karyawan. Terus simpan, lanjut. Kemudian tanggal 28 Mei yaitu membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 47.000. Tambah transaksi tanggal 28 Mei. Terus di sini pengeluaran
Terus biaya umum dan administratif pada kas dengan jumlah ini kan 75.000 tambah 47.000 sama dengan 122.000. Dengan catatan beban listrik dan air. Kemudian lanjut. Nah, di sini lagi tanggal 29 Mei itu membayar biaya telepon sebesar 60.000. Tanggal 29 Mei. Oke, di sini pengeluaran. Terus biaya telepon berarti biaya umum administratif pada kas dengan jumlah 60.000. Dengan catatan beban biaya telepon. Kemudian simpan. Kemudian di sini transaksi terakhir yaitu 30 Mei membayar biaya lain-lain. 30 Mei. Terus pengeluaran. Terus biaya lainnya. Pada kan sini diambil dari kredit. Diambil dari kas di kredit sebesar 400.000. Kemudian catatan yaitu membayar biaya lain. Biaya lain-lain. Kemudian simpan. Nah, tadi setelah transaksinya itu kita setelah masukkan semuanya, ketika kita ingin melihat hasilnya itu di sini pada ujung bawah ada ini. Terus di sini ada transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan lain-lain. Kalian tinggal klik saja. Kemudian klik ini untuk memilih bulannya. Tadi kan kita buat bulan Mei. Nah, nih. Ini semua hasilnya. Terus ini balance ya, ini debit dan kredit di bawah ini ada debit dan ini kredit sebanyak 23.923.000. Nah, coba kita lihat di bagian buku besar. Lihat juga bulannya. Bulan Mei. Nah, ini. Terus di neraca saldonya pilih bulan. Nah, ini. Nah, ketika ingin mendownloadnya itu tinggal kalian coba kita download yang jurnal umum. Kalian tinggal pilih ini mau Excel atau PDF. Coba kita klik Excel. Coba kita buka menu membaca Excel. Nah, ini dia akun-akunnya, bisa dilihat mulai dari ini ada Brownies Ibu Nafifa, laporan keuangan, terus ini nama kode akunnya, nama akunnya, debit dan kredit serta catatannya. Tadi kita buat dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Nah, itu saja. Nah, mungkin itu saja pembahasan hari ini mengenai penginputan transaksi dalam aplikasi akuntansiku. Semoga dapat membantu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.